dari aktif mungkin Kira-kira berapa menit yang diberikan? berapa 30 menit. 30 menit. 30 menitan. Oh. Perkenalkan ibu saya Artia Hana. Siapa? Artia Hana. Oh ya, Saya Faridatul Hasanah. Saya Desa Ibu. bisa. Nih, Saya Santi Superior. Saya ini semua IPA nih. Semua IPA. Semua IPA. Kebetulan Saya satu kelas pendidikan fisika dulu. Di Unisa S1-nya. juga? Ya, Oh. S1 pendidikan fisika, S2-nya pendidikan IPA. berarti ibu sekarang menjadi guru juga, Saya guru fisika. fisika. Kalau boleh tahu untuk di SMA ini menggunakan kurikulum apa itu untuk sekarang? Kurikulum Merdeka Merdeka untuk semua kelas? untuk 2 tingkat sekarang Pak. 10 dan kelas 11. Oh, Kelas karena udah ada, 12-nya masih belum. Masih 2013 ini. Ya, tetapi beberapa hal esensialnya sudah diubah ke kurikulum Merdeka, seperti asesmennya, rapotnya, semua. Kalau boleh tahu, apakah setiap guru di sini itu ada pelatihan khusus Bu Untuk menunjang kegiatan kurikulum? Untuk Sampai kayak kurikulum yang baru? Seminar mungkin ataupun pelatihan. iya, namanya juga kita melakukan perubahan ya, kan harus didampingi guru-guru, tidak serta-merta bisa secara mandiri belajarnya, tetapi harus diberikan pendampingan. Dari tahun lalu workshop terkait dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka itu kami rutin adakan di awal tahun, di pertengahan tahun, kemudian lewat platform Merdeka Mengajar itu guru bisa berlatih secara mandiri, jadi terus didampingi guru. Ibu kan sebagai wakil kurikulum, apakah Ibu mengetahui bagaimana cara Ibu Kepsetnya, mungkin Ibu Kepset apa Bapak Kepset? Ibunya untuk mengontrol kinerja dari guru-guru. Kinerjanya. Iya, untuk mengontrol maksudnya mengorganisirnya gitu. Oh ya, terkait dengan hal tersebut, kalau secara teknis saya di bagian kurikulum kan bagian kontrolnya itu dari segi perencanaan, pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi. Ya. Jadi teknis mengontrolnya ini ada 3 aja tahapannya. Sederhana, dari perencanaan bagaimana, apakah mereka sudah siap dengan dokumen perencanaan pembelajarannya, terutama terkait dengan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan yang disyaratkan di kurikulum Merdeka. Ya, seperti misalnya modul ajar, terus asesmennya, kemudian aktivitas belajarnya seperti apa. Di pelaksanaan ini juga harus dikontrol kan, apakah guru masuk kelas atau tidak. Ketika masuk kelas, apakah kelasnya dibuat kondusif atau tidak. Apakah ada permasalahan ketika mereka mengajar, mungkin sarananya, kemudian siswanya mungkin yang kurang nyambung dengan gurunya, bisa jadi kan. Nah, itu kontrol dari segi pelaksanaannya. Kemudian dari segi evaluasinya, jadi evaluasi yang kami lakukan itu dalam bentuk supervisi akademik kan. Ya, supervisi akademik ini sistemnya adalah bagaimana saya selaku manajemen di sini manajer melakukan controlling terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh guru-guru saya dari awal pelaksanaan hingga reportnya. Jadi apakah sudah berjalan dengan baik, dan sistemnya di sini menggunakan supervisi akademik berbasis coaching klinik. Artinya ketika ada permasalahan dari guru itu tidak kita langsung menjudge gurunya, oh ibu salah ngajarnya, ibu benar ngajarnya, tidak, bukan seperti itu, tetapi berbasis pada permasalahan apa yang mereka temui di lapangan. Misalnya ada satu guru yang mengalami permasalahan terkait dengan dia tidak bisa membuat asesmen yang sesuai dengan syarat kurikulum. Misalnya saya tidak bisa membuat asesmen formatif atau diagnostik, kita layani, kita bimbing gurunya, kita kasih tahu ibu permasalahannya di sana, kalau begitu saya masuk ke kelas, saya amati di bagian asesmennya saja. Kalau memang itu ibu memerlukan pendampingan dan penguatan, kami akan dampingi di bagian itu sampai akhirnya guru itu bisa secara mandiri mengatasi permasalahannya. Jadi sistemnya seperti itu. Kalau yang Ibu temui dalam keseharian di kelas itu, apakah permasalahan ataupun kendala apa sih yang dihadapi Ibu oleh guru-guru? Oleh guru-guru. Apakah beragam, mulai dari persiapan, mungkin dari modul ajar hingga evaluasi yang Ibu katakan tadi?
Jadi kemampuan seorang guru itu sebenarnya untuk era sekarang tuh kompleks banget ya. Iya, kompleks. Tidak hanya menguasai materi, tetapi juga penguasaan terhadap sosial emosionalnya juga itu penting banget sekarang. Di samping itu juga penguasaan terhadap IT-nya juga itu penting sekali. Ya, oke. jadi guru sekarang itu nggak cukup hanya pintar secara akademik, menguasai materi profesionalnya, tetapi pedagogiknya harus masuk ini. Seperti bagaimana dia mengelola kelas, bagaimana dia mengontrol emosinya dia untuk bisa menghadapi siswa. Walaupun guru dalam keadaan sedih gitu, di kelas harus dalam kondisi menyenangkan. Jadi itu yang perlu dikuasai juga. Tantangan itu untuk kita semua kan dalam kondisi yang rumit seperti ini ya. Jadi ini kan pagi masuk jam 7, keluarnya jam 4 di sini kan. Jadi dalam kondisi lelah kadang-kadang di jam terakhir itu mulai dah guru lelah, murid lelah. Nah, ini harus benar-benar dikontrol. Ini tantangan banget untuk kita. Jadi kalau dari segi akademik, saya pikir semua guru di sini sudah minimal S1 ya, banyak juga yang S2. Dari segi kemampuan akademik sudah tidak diragukan lagi, tapi tantangan yang lainnya seperti yang tadi saya bilang, kemampuan sosial emosionalnya, kemudian penguasaan IT-nya. Karena kan kalau zaman saya nih peralihan dari generasi jadul ke generasi milenial, untung ketemu dua-duanya nih. Jadi masih bisa saya ngejar ngikutin. Tapi yang sudah senior kan perlu effort yang lebih untuk bisa menguasai. Nah, ini tantangan juga bagaimana saya di kurikulum bisa mendampingi Bapak Ibu guru ini untuk bisa menggunakan IT juga. Karena yang dihadapi generasinya udah beda nih. Udah 40 tahun bedanya kan? Ya. Ini beda banget. Jadi harus terus didampingi. Kalau boleh tahu jumlah guru di sini berapa Ibu? 70 orang. 70 orang. Untuk mengajar berapa siswa? Untuk jumlah. Siswanya untuk 3 tingkat 1.400-an rasanya murid di sini. Persisnya saya harus lihat data dulu. 1.400 sekian. Kalau boleh tahu berarti jurusan di sini IPA, bahasa, IPA sama IPS. Kelas 12 masih ada jurusan IPA, IPS, bahasa. Iya, karena kurikulum merdeka. Tapi yang kurikulum merdeka kan tidak ada jurusan sekarang. Iya, Pak. Jadi anak-anak memilih mata pelajarannya. Iya, kurikulum merdeka. Kalau boleh tahu berapa kelas ada di sini Bu untuk keseluruhan? Kelas 12-nya ada 12 rombel. Kelas 11-nya ada 11 rombel. Kelas 10-nya sekarang kita masih pasang 10 rombel. Tapi target 11 kelas. Tambahin dah itu 11, 11, 12. 34 ya? 34. Kan di sini tuh pasti ada struktur organisasi ya. Iya. Terus apakah tugas-tugas dari kan setiap struktur organisasi setiap orang tuh memiliki tugasnya. Apakah tugas-tugas dari orang tersebut sudah berjalan dengan lancar atau ada kendalanya? Ya, sebagian besar lancar, tapi yang namanya menjalankan tugas kan pasti ada kendalanya kan. Banyak kendala, tetapi bagaimana kita mengatasi kendala itu dengan menggunakan sistem kolaboratif bersama tim ya. Jadi itu masalah kita bukan sendiri. Sekolah ini kan ada karena ada tim di belakangnya ya. Jadi setiap ada kendala kembali lagi ke tim, gimana ini solusinya gitu. Terus ibu kan tahu MBS ya, manajemen berbasis sekolah itu. MBS. Ya. Terus di sekolah ini tuh menerapkan MBS yang dari pusat itu atau tidak, atau sama seperti pusat atau menerapkan kebijakan dari MBS tersebut? Beberapa diadopsi dari pusat tetapi disesuaikan lagi dengan kebutuhan di sini. Ya, jadi Berarti menerapkan MBS juga ya. disesuaikan dengan kebutuhan di sini. Kan beda-beda sekolah itu punya karakter yang berbeda ya. Ya. Sesuai dengan visi misi dari sekolah tersebut. Sesuai. Itu kan kalau visi sekolah itu kiblat kita. Semua program yang ada di sekolah ini kiblatnya ke visi sekolah. Apa unggul dalam mutu di sini berkarakter berwawasan global. Ini aja kiblat kita dalam menyelesaikan program-program. Jadi kan menerapkan MBS di sini berarti. Apakah kan dari pusat itu berubah-berubah gitu peraturan itu? Apakah setiap ada perubahan peraturan tersebut MBS-nya di sini tuh berubah juga atau bagaimana? Atau menyesuaikan dengan situasi?
Kalau tim MPMBS manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah itu tim yang dibuat utuh dia ya oleh kepala sekolah, dibuat utuh. Nah, kalau ada perubahan regulasi seperti misalnya kurikulum, nah dari tim ini mana yang berkaitan dengan unit yang ada di sini. Jadi misalnya unit kurikulum ada di bawah saya, maka kurikulum. Nah, bagian mana dari tim MPMBS ini yang bisa membantu unit kurikulum untuk mengelola regulasi yang baru ini? Artinya sesuai seperjalanan waktu akan menyesuaikan sedikit. Menyesuaikan. Kalau boleh tahu itu struktur organisasi dari SMA gitu, dari sekolah ini. Iya. Kalau MPMBS-nya ada di sana di ruang. Untuk visi misi dari sekolah itu, Visi misi sekolah ada di depan kayak. oh di depan. Gede banget tuh di situ Oh, di gitu. depan. Untuk tujuan umum dari sekolah apakah ada nih? Ada kalau tujuan kurikulum apa tujuan satuan pendidikan? Boleh saya ambilkan dokumennya beda-beda. bentar ya. Itu perlu dipotong. Tapi siapa yang lihat? Fotoin. Ya nanti kan saat sudah menjadi. Jangan sampai kayak gini. Perlu dokumennya boleh difoto. Lagi ya, coba lihat deh. Kalau tim MPMBS itu sesuai dengan 8 SNP kan? 8 standar nasional pendidikan itu apa aja? Tapi kalau secara manajemen yang bertugas di masing-masing unit itu ada 4. Waka kurikulum, waka kesiswaan, waka humas, sama waka sarana. Karena jumlah kelompok kita banyak, jadi boleh di sekolah mengangkat 4 wakil kepala sekolah. Ya, jadi bagaimana nih tanggapan Ibu terkait MBS sebagai bentuk baru pengelolaan pendidikan? Nah, MBS itu penting banget ya untuk mengontrol kegiatan manajemen di sekolah. Jadi selain ada unit-unit utama yang ada di sekolah di bawah wakil kepala sekolah, tentu tim ini akan mengontrol bagaimana jalannya 8 SNP di sekolah ini, apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Ibaratnya sebagai unit pelaksana adalah unit-unit utama, sarana, humas, kesiswaan, kurikulum, dan ini pengontrolnya. Apakah program yang sudah dicanangkan oleh 4 unit utama ini sudah berjalan dengan baik atau belum? Controllingnya di sini. Sekarang kan sudah peralihan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka itu. Untuk sistem belajar itu bagaimana ya Bu? Apakah full day school atau masih setengah hari sampai jam 2? Sistem belajarnya. Sistem belajarnya apa, kegiatan belajarnya yang sesuai dengan struktur kurikulum? Kalau sistem belajarnya, kalau ditanya waktunya saja ya kita dari hari Senin sampai Kamis, kita dari jam 7.30 mulai belajar sampai pukul 16.00. Senin sampai Kamis. Tapi kalau hari Jumat kita mulainya lebih siang 8.15 sampai pukul 13.15. Udah selesai. Dan di kelas 10 itu tidak full 46 JP itu intrakurikuler, tetapi ada jadwal kurikulernya, project, ada jadwal projectnya di sana. Lalu bagaimana dengan pelaksanaan ekstrakurikuler itu? Apakah Ekstrakurikuler menyesuaikan ya. Jadi ada free waktunya itu dari Jumat siang itu jam 13.15. Oh, berarti sebagian besar untuk ekstrakurikuler Di Jumat siang, sore ya, Jumat sore. Jumat sore jadinya, atau di Sabtu mereka ambil gitu ya. Menyesuaikan masing-masing pembina menyesuaikannya. Tadi Ibu kan bilang MBS manajemen itu sangat penting. Jadi apakah di sekolah ini sudah
tergolong efektif untuk MBS yang itu? MBS-nya Ya, selama ini efektif sih berjalannya ya, jadi kita berjalannya memang sesuai tupoksi masing-masing gitu berarti ya. pengawasan, evaluasi, perencanaan itu Iya. sudah diatur di MBS itu. Nggih, jadi kalau misalnya ibu di kurikulum, ibu berurusan dengan 4 tim di MBS itu: standar kompetensi lulusan, standar penilaian, standar proses, satu lagi berkaitan dengan saya itu apa ya? Nah, coba bisa dilihat nanti di baganya di sana, satu lagi saya lupa nih. Saya berurusan dengan 4 unit ini. Kalau sarana nanti standar pembiayaan sarana itu beda-beda ya. Tapi terhubung nih, terkoneksi satu sama lain. Oh, standarisi lagi, satu standarisi, SKL, proses, standar penilaian. Jadi saya punya 4 tim yang di MBS ini. Berarti tergolong efektif. Efektif. Ibu, kalau ditanya terkait dengan kurikulum yang diterapkan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013, menurut Ibu sendiri mana yang lebih efektif Ibu dalam pembelajaran? Kalau di dalam pembelajaran itu semuanya efektif menurut saya, karena targetnya berbeda ya. Jadi kalau kurikulum 2013 hampir sama sih, cuma fokus ininya saja yang berbeda, fokus pembelajarannya. Kalau yang di K13 masih menekankan pada pemilahan antara pengetahuan, keterampilan, sikap itu dipilah ya. Jadi anak-anak yang memiliki kemampuan bagus di pengetahuan, bisa jadi di keterampilannya tidak baik gitu ya, dipilah begitu. Tapi kalau misalnya di kurikulum Merdeka itu satu kesatuan dia. Jadi kita lihat kompetensi anak ini apa. Kalau misalnya di PJOK contohnya, tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu melakukan renang dengan gaya bebas gitu misalnya. Itu kompetensi itu yang kita ukur. Caranya bagaimana? Berarti performanya nanti yang kita minta, unjuk kerjanya yang kita minta. Ya, artinya walaupun dia secara teori berenang dia tidak mampu, tetapi misalnya dia mampu menunjukkan kalau dia memang bisa berenang dengan gaya bebas, tidak masalah. Ya, jangan dipilah-pilah seperti itu. Tetapi di dalam prosesnya bisa jadi ada pengetahuan dulu, kemudian keterampilan. Tetapi hasil akhirnya kita lihat anak itu secara utuh sekarang. Ya, anak yang diminta dalam seni budaya gitu, misalnya seni tari, kita lihat apakah anak ini bisa melakukan performa tarian dengan baik, tidak hanya sekedar teorinya saja yang dia kuasai, tetapi ketika diminta menari tidak bisa. Atau misalnya dia bisa menari dengan baik, tetapi ketika ditanya ini tarian apa, dia tidak tahu. Nah, tapi sekarang utuh, kita lihat anak itu utuh, kompetensinya apa. Kalau di IPA gitu misalnya, jadi elemen keterampilan proses dan elemen pemahaman sains ini tidak bisa lepas, jangan dipisah gitu loh. Ya, artinya kalau anak ini dihadapkan dengan alat ukur contohnya di fisika, anak ini tahu dia cara menggunakan alat ukur, teori alat ukur, tahu bisa menggunakannya dan bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan. Jadi utuh dia kompetensinya gitu, tidak terpisah-pisah lagi. Tapi tujuannya sama gitu ya, tujuannya sama. Cuma di dalam prosesnya sekarang kita penekanannya adalah penguasaan terhadap kompetensi secara utuh. Ibu izin tanya, jadi penerapan MBS ini termasuk berdampak positif terhadap sekolah ini kan MBS ini tergolong baru karena dulu kan dari pusat, sekarang kan diberikan hak sekolahnya itu MBS itu menjalankan sekolah. Menurut Ibu itu berdampak positif terhadap jalannya organisasi dan lain sebagainya tersebut, kayak struktur pengawasan dan lain sebagainya, itu berdampak positif apa negatifnya? Kalau dampak positifnya kita lihat dari apa? Misalnya dari apa yang menjadi tujuan sekolah ini tercapai atau tidak. Kita bilang sesuatu itu efektif atau tidak jika ada standarnya kan. Standarnya apa?
unggul dalam mutu. Sekolah ini punya visi unggul dalam mutu, berkarakter, berwawasan global. Sekarang kita lihat produk yang kita hasilkan ya dari muridnya. Unggul dalam mutu. Adik-adik kalau bicara SMA 1 bagaimana? Orang masyarakat nih saya tanya, adik-adik masyarakat, bagaimana pandangan masyarakat terhadap apa yang kami hasilkan, produk siswa kami dari sini? Bagaimana kira-kira? Masih nggak unggul di kabupaten ini atau di provinsi atau di mana? Masih sudah terlihat di depan banyak prestasi-prestasi yang Oke, baik, kalau itu indikatornya bisa dikatakan unggul. Yang kedua, berkarakter. Gimana kira-kira? Disiplinnya mungkin bisa kita lihat ya. Kemudian keimanan ketakwaannya pada Tuhan Yang Maha Esa. Nalar kritisnya, kreativitasnya, gotong royongnya, itu kita lihat di sana ya. Berwawasan global. Wawasan global ini artinya kita terkoneksi dengan dunia luar, bisa menerima apa yang menjadi pengetahuan dari luar, bisa kita terima di sini tanpa meninggalkan jati diri bangsa kita. Ya, kalau dilihat dari sana kita bisa mengatakan kalau semua hal manajemen yang ada di sekolah ini menghasilkan produk belajar yang efektif. Jadi siswa-siswa kami sudah menunjukkan hasil yang demikian. Nah, dari mana tahunnya? Kita punya rapor pendidikan. Jadi nggak sembarangan ya. Jadi kementerian mengeluarkan rapor pendidikan untuk satuan pendidikan. Nah, termasuk SMA 1. Nah, nilainya nanti bisa dilihat rapor pendidikan kita. Yang pertama, untuk menunjukkan sekolah itu unggul kualitasnya, tidak lagi dengan mengukur berapa orang siswa yang pintar fisika, tidak, berapa orang siswa yang pintar matematika, tidak, tetapi sekarang keunggulan sekolah atau mutu sekolah dilihat dari kemampuan literasi numerasi siswanya, baik atau tidak. Apakah anak-anak di sini punya pengetahuan yang baik atau pemahaman yang baik terkait dengan literasi dan numerasi, membaca informasi, memahami informasi, menuliskan informasi. Nah, itu sekarang ukuran keunggulan satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, karakternya dilihat dari profil pelajar Pancasila, ada 6 ya. Kemudian yang terakhir dilihat dari iklim keamanan dan kenyamanan sekolah. Nah, jadi keunggulan suatu sekolah sekarang tidak lagi diukur dari berapa orang siswa dapat piala, tetapi dari kemampuan siswanya, literasi numerasinya bagaimana, karakternya bagaimana, dan yang terakhir, apakah sekolah bisa menyediakan iklim yang aman dan nyaman untuk siswanya. Jadi itu sekarang ukuran keunggulan sekolah. Karena itu ini implikasinya apa? Di dalam proses pembelajaran. Jadi anak-anak sekarang tidak lagi kalau ngajar IPA, kalian bikin soal, udah pernah bikin soal belum? Sudah. Kayak gimana soalnya coba? Soal pilihan ganda deh. Einstein lahir pada tahun kayak dulu gitu ya, bikin soal. Einstein lahir tahun hukum berapa ini dari hukum Newton? Analisis. Nah, itu. Jadi anak-anak kita juga begitu. Jadi yang diberikan bukan lagi soal yang tipenya C1, C2 ya, C3 itu udah rendah banget di sini. C4 mulainya kita. Ya. Nah, itu implikasi. Secara spesifik maksudnya apa? Misalnya ambil satu contoh standar apa yang diminta? Standar kompetensinya, lulusannya. Standar kompetensi lulusannya yang diminta. Oke, berbeda ya. Contoh SMA negeri yang ada di Buleleng, SMA di kota lah, di sini SMA 1 Singaraja, sebagian murid kita melanjutkan ke perguruan tinggi, sebagian besar hampir 100% melanjutkan ke perguruan tinggi, entah itu negeri, entah itu swasta atau perguruan tinggi yang lainnya ya, di luar negeri bahkan ada murid-murid kami. Nah, target kita adalah
anak kita goal masuk ke perguruan tinggi negeri. Bahkan ada yang dapat beasiswa Indonesia Maju full scholarship dari pemerintah, dibiayai itu dapat kita. Nah, ada sekolah lain ini ya, kemungkinan lokasinya saya bilang daerah pinggiran ya. Tidak semua anaknya melanjutkan perguruan tinggi, paling 1 atau 2 orang. Kira-kira apa yang bisa membedakan dua sekolah ini? Yang satu muridnya targetnya perguruan tinggi negeri, yang satu muridnya hanya 1-2 orang yang masuk PTN. Kebanyakan masuk dunia kerja. Ini SMA loh dua-duanya, bukan, saya nggak ngomong SMK, tapi SMA. Kira-kira apa yang disesuaikan? Standar kompetensi lulusan sama, SKL dalam Permendikbud kan sama. Apa yang disesuaikan? Iya, prosesnya yang membedakan ini. Anak saya ke perguruan tinggi, apa yang diperlukan untuk tembus ke perguruan tinggi? Satu, misalnya anak nanti dites dengan literasi, numerasi, dan sebagainya. Kita siapkan itu sekarang. Bagaimana anak bisa menembus perguruan tinggi? Sedangkan sekolah yang misalnya anaknya tidak menembus perguruan tinggi karena anak sebagian bekerja, berikan dia keterampilan walaupun bukan SMK. Ya, nah ke situ dampaknya. Artinya prosesnya ini pasti berbeda. Ini yang menyesuaikan. Misalnya kalau di sini ya sudah latih anak-anak dengan kegiatan pembelajaran yang memang akan membantu dan mendukung mereka untuk bisa tembus ke perguruan tinggi. Gitu. Misalnya dengan cara target kita adalah banyak anak kita di sini mendapat beasiswa Indonesia Maju, baik itu reguler atau afirmasi yang diberikan oleh Kemdikbud melalui Pusat Prestasi Nasional. Nah, jadi kita mendidik anak-anak ini yang memiliki potensi untuk bisa berprestasi di bidang itu. Contoh, ada yang berprestasi di bidang fisika, kimia, matematika dan sebagainya. Kita ikutkan olimpiade, lolos sampai nasional. Hadiahnya dari Kemdikbud beasiswa ini. Sehingga apa? Anak-anak kita banyak yang keluar negeri dengan beasiswa full dari Kemdikbud. Itu target kita. Kemudian anak yang lain gimana? Itu kan sebagian. Anak yang lain jelas mereka harus diberikan juga, tetapi dengan target yang tentu tidak sama dengan anak yang memiliki potensi dari dalam seperti itu. Jadi proses pembelajarannya ini yang berbeda. Menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi kalau kita ngomong sekolah, kita ngomong 3 hal, murid itu aja, nggak ada yang lain lagi. Apa mau muridnya? Apa target muridnya? Apa jadinya muridnya? Itu produk kita itu murid. Tidak kayak perusahaan ya, produknya benda gitu. Produk kita murid ini. Murid yang bagaimana, itu yang kita targetkan sesuai dengan visi sekolah. Ya. Oke, izin bertanya Ibu, berkaitan dengan murid. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan terkait dengan prosesnya di sini. Lalu terkait dengan input dari siswa tersebut, bagaimana dan setelahnya? Apakah ada suatu seleksi mungkin sebelum siswa itu masuk ke SMA Negeri 1 Singaraja? Kalau dulu 10 tahun yang lalu seleksi masuk ke sini ya, namanya TPA. Sekarang nggak boleh lagi kan. Sekarang sistem PPDB sama di semua sekolah, sama. Kita pun menerima dari jalur zonasi, afirmasi inklusif, perpindahan orang tua dan prestasi. Kita menerima. Jadi semua sekolah itu sama sekarang. Oh, berarti nggak ada seleksi nih Bu? Tidak ada seleksi. Hanya lewat jalur PPDB yang by sistem dari provinsi itu aja. Jadi anak-anak melamar secara online, udah di-ranking sama sistem itu yang kita terima. Mau dia dari mana, kalau dia sudah berprestasi pasti dapat di sini. Ya, tergantung ranking rapotnya, tergantung prestasinya, apakah dia punya prestasi akademik, non akademik, seni budaya, itu masuk semua di sini. Ini tantangan untuk kita. Kalau dulu kita nerima murid yang udah pinter-pinter ya, masuk ke sini kan. SMA 1 jelas unggul dong, karena yang diterima juga muridnya yang pinter-pinter gitu. Kan ada cerita kayak gitu. Sekarang enggak, kita sama semua. Di sini sama yang jalur zona dan dari sekitar sini kita terima semua afirmasi. Berarti itu termasuk tantangan gitu ya? Tantangan. Bagaimana menjaga agar Semansa itu tetap menjadi sekolah yang unggul. Oke, karena dari info sudah, kita mau beralih kembali ke prosesnya Ibu. Tadi kan sudah membicarakan
dari segi di luar sekolah, baik itu masyarakat dan lingkungan itu mendukung proses pembelajaran yang ada di sekolah ini? Ya, jadi kalau untuk sekolah ya, sekolah itu namanya apa ya? 3 pendukung sekolah, 3 yang ada di sekolah itu ya satuan pendidikan, siswa dan masyarakat. Ini tiga hal penting yang harus ada di sekolah. Nah, bagaimana sekarang keterlibatan orang luar ke sekolah kita? Yang pertama itu dalam wujud komite sekolah. Jadi perkumpulan orang tua siswa ya dalam wujud komite sekolah. Nah, ini benar-benar mendukung program apa yang kita canangkan dan mereka memberikan masukan. Kadang-kadang kemudian kita undang dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Nah, tidak menutup kemungkinan sekolah ini harus memiliki mitra pembangunan. Jadi harus menjalin kemitraan dengan lembaga lainnya, seperti misalnya Dinas Lingkungan Hidup, kemudian yang siaga bencana, BPBD, kemudian dengan semua lembaga rumah sakit, puskesmas, itu kita menjalin mitra pembangunan namanya. Siapa saja lembaga-lembaga yang bisa bekerja sama dengan sekolah. Jadi dalam pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kita menjalin dengan banyak orang dan banyak mitra dari luar sekolah. Kita mencari narasumber dari lembaga-lembaga lain atau lembaga swasta yang diperlukan untuk sekolah ini. Seperti kemarin anak-anak diminta membuat komik ya, kita datangkan komikus, kita datangkan bikin kartun gitu. Jadi kalau misalnya bikin novel gitu dari Mahima, kita datangkan Bu Sonia. Jadi kita bekerja sama dengan banyak orang dan banyak mitra yang ada di luar sekolah kita. Lalu bagaimana kalau dilihat dari segi perekonomian masyarakat ini? Masyarakat maksudnya orang tua siswa? Iya, orang tua siswa. Orang tua siswa beragam kan, kita menerima dari banyak jalur ya. Salah satunya jalur afirmasi, itu dari jalur siswa miskin kalau dulu dibilang, sekarang jalur afirmasi. Gratis di sini, tidak membayar iuran komite. Dan kalau ada beasiswa dari alumni itu kita utamakan yang anak-anak yang afirmasi ini. Selain PIP dari pemerintah ya. PIP pemerintah. Berarti untuk pendanaan dari sekolah ini berasal dari apa saja Ibu? Dari dana BOS dan dari dana masyarakat. Dari masyarakat. Jadi ada BOS reguler, ada BOS kinerja, ada dana masyarakat. Kalau dana masyarakat dari komite. Kalau yang bentuk kontribusi masyarakat paling maksimal besar, kontribusinya itu dalam bentuk apa? Kontribusi masyarakat yang paling besar untuk sekolah ini. Yang pertama masyarakat yang bagaimana dulu ini? Masyarakat yang orang tua siswa, kemudian juga masyarakat yang menjadi mitra. Kalau begitu kan harus dispesifik disebutin ya. Kalau orang tua siswa jelas dana masyarakat dan dukungannya dalam bentuk support secara spiritual ya, motivasi diberikan ke sekolah, dukungan. Yang kedua kan dari segi finansialnya, sekolah didukung secara finansial untuk menyelenggarakan program-program sekolah ya. Kemudian kalau dari mitra yang lainnya, contoh misalnya kita bermitra dengan pemerintah Kabupaten Buleleng, kan gitu. Apa yang diberikan supportnya untuk sekolah? Iklim pemerintahan yang nyaman, ya kan? Iklim pemerintahan dan iklim politik yang nyaman untuk sekolah menyelenggarakan pendidikan, ya enggak? Kalau misalnya puskesmas kemarin waktu COVID gimana? Dukungannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk layanan kesehatan. Jadi kemarin dengan puskesmas waktu COVID gelombang kedua kan kita udah masuk anak-anak waktu itu kan sudah diizinkan sekolah, tetapi jamnya tidak sampai jam 4, sampai jam 12. Nah, layanan puskesmas apa? Ngedeteksi anak-anak yang siapa tahu ada COVID di kelas, masuk ke kelas dicek. Yang COVID karantina. Jadi layanan kesehatan yang diberikan seperti itu. Tablet tambah darah untuk anak-anak remaja putri diberikan ke sini secara gratis itu. Ya, kemudian PMI, donor darah, kita berkala memberikan sumbangan donor darah kepada PMI. Jadi kalau misalnya ada anggota warga sekolah sini yang memerlukan darah, jadi PMI memberikan secara sukarela gitu. Jadi
SMA 1 si guru A butuh darah gitu, PMI pasti memberikan. Kenapa? Karena kita rutin menyumbangkan darah. Anak-anak kita, guru-guru kita itu banyak menyumbangkan darah ke PMI. Jadi kontribusinya ya hal-hal spesifik seperti itu. Kalau dinas lingkungan hidup misalnya kita mengembangkan hidroponik di belakang, mereka akan datang memberikan edukasi kepada anak-anak kita, kepada guru-guru bagaimana mengembangkan sistem hidroponik. Lembaga yang lainnya juga banyak, apalagi Undiksa. Oh, lu Undiksa. Kan itu kayak kakak adik dah sama teman saya. Ibu, kalau ibu kan sebagai wakil kurikulum, kalau ditanyakan terkait dengan spesifikasi dari sarana prasarana ataupun infrastruktur, apakah diizinkan Ibu? Boleh. Tunggu sebentar, skip dulu sebentar 5 menit aja ya. Oke. Tunggu sebentar. Anak saya harus ke kantor bupati. Alat pembelajaran seperti ibu kan sebagai guru fisika, seperti alat ukur ataupun alat-alat yang lainnya yang menunjang pembelajaran, apakah bagaimana bilangnya? Lengkap dan kenapa bilangnya? Berfungsi dengan baik. Di sini kalau pas pembelajaran laboratorium itu hampir setiap hari digunakan. Jadi nggak sampai sempat ada alat yang owongan gitu. Di sini nggak ada, semua dipakai. Fisika, kimia, biologi, lab komputer itu full semuanya setiap hari. Jadi guru-guru menggunakan fasilitas itu dengan baik di sini. Sampai ada yang alat dibawa ke kelas karena jamnya tabrakan kan. Saya pakai, satu dibawa ke kelas. Dan jumlahnya itu juga ini lumayan untuk cukup untuk pembelajaran. Ada banyak alat ukur, ada banyak setnya, kemudian mikroskop itu banyak. Berarti dilihat dari segi kepuasan siswa menurut ibu sendiri sebagai guru yang mengajar di sekolah, bagaimana ibu terkait dengan kepuasan siswa di sini? Kepuasan siswa dari segi apanya nih? Fasilitas atau layanan pembelajaran? Proses pembelajaran, sarana prasarana, lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Konsep saya dalam memimpin itu, saya tidak bisa memuaskan semua orang, tidak 100% orang puas ya. Ada 1.400 kepala di sini, tambah 70 guru, tambah 40 orang pegawai, berapa orang? Ribuan ya. Jadi saya tidak bisa memuaskan semua orang seperti itu. Tapi secara umum, apakah target yang ditetapkan oleh sekolah tercapai atau tidak bisa dilihat dari sana. 1-2 orang siswa melaporkan, misalnya ada guru yang jarang masuk kelas, ada guru yang nilainya kurang memuaskan, itu pasti ada ya. Tetapi itu tidak sampai mengganggu sistem yang ada di sekolah kami. Jadi setiap ada permasalahan langsung kita handle, kita tangani. Kemudian kalau memang memerlukan bantuan dari ini bimbingan konseling ini gercep dia membantu guru-guru balik kelas murid yang memiliki permasalahan. Jadi sistemnya adalah diskusi begini. Jadi kalau ada anak bermasalah, tidak kita intimidasi, tetapi kita terima laporannya, kita cross check ke lapangan apakah benar yang dilaporkan, kemudian kita konfirmasi ke gurunya, karena pembelajaran untuk orang dewasa kan berbeda dengan anak-anak. Tak mungkin kita ambil gurunya, Pak, kamu begini begitu. Kita ajak diskusi. Ada laporan seperti ini, apakah benar, bagaimana kejadiannya pada saat itu. Jadi kita cross check dari 2 sisi. Nah, ketemu dah akar masalahnya di mana, kita selesaikan. Jadi semua bisa diselesaikan dengan cara diskusi. Ada lagi? Begini Bu, kan tadi di MBS ini kan komite sekolah juga berperan Bu. Dari komite ini apa perannya di bidang perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi serta pelaporan dari MBS ini? Kalau komite sekolah itu nanti secara langsung dan teknis komite sekolah kan tidak bertugas seperti itu ya. Jadi yang menyusun rencana kegiatan anggaran sekolah itu adalah dari kita semua warga sekolah di sini. Masing-masing unit akan menyusun programnya, masuk ke rencana kegiatan anggaran sekolah. Komite melihat ini apa saja program sekolah, apakah disetujui atau tidak untuk tahun ini pelaksanaan. Jadi dalam hal itu dia memberikan persetujuan, kemudian memberikan pengesahan bahwa kegiatan ini disetujui, kemudian
evaluasi juga bagaimana sekolah, bagaimana dukungan yang mereka berikan. Jadi bukan untuk mengintimidasi sekolah, tetapi memberikan dukungan. Kemudian dari segi evaluasi, setelah misalnya kegiatan ini berjalan, misalnya penggunaan dananya seperti apa, berapa persen yang sudah terrealisasi, berapa persen yang belum, kenapa belum terrealisasi, itu yang jadi pertanyaan ya. Misalnya dari 10 program, ternyata sudah di triwulan yang ketiga baru 20% nih jalan programnya, lagi 80% kenapa belum? Jadi pemantauan dulu, apa ada kendala dalam pelaksanaannya atau bagaimana. Jadi saling pegang, saling kontrol satu sama lain sehingga berjalan sesuai dengan rencana yang disusun. Jadi siswa di sini namanya SPP ya Bu. Jadi Dana masyarakat namanya. dana masyarakat. Jadi itu apakah merupakan salah satu kontribusi yang sangat memegang peranan penting dalam masyarakat sebagai bentuk demokrasi? Iya, jadi dana masyarakat itu sangat mendukung dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Contoh, anak-anak di sini itu frekuensi lombanya banyak banget. Mulai dari kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional. Jadi untuk mendukung anak-anak yang lomba ini kan tidak hanya cukup diberi snack aja kan. Jadi tiket pesawat, kemudian pembinaan kalau mencari pembina dari luar, itu kan harus tidak memakan biaya yang sedikit ini untuk mendukung prestasi anak-anak ini. Jadi beberapa bagian disupport oleh penggunaan dana masyarakat ini. Nah, selain bos kinerja kita dapatkan karena prestasi anak-anak ini. Selain itu untuk gaji honor pegawai, guru honor kan tidak semua PNS di sini dan ketiga kan ya ambilnya dari sana. Seperti ini Bu, kan MBS ini kan ada laporan pertanggungjawabannya kan. Terus mekanisme dari laporan pertanggungjawabannya ini seperti apa nih? Kalau laporan pertanggungjawaban di sini disesuaikan dengan kegiatan masing-masing unit. Misalnya dari unit kurikulum, pelaksanaan sumatif, kayak itu dilaporkan sumatifnya. Jadi laporannya terpisah, tetapi secara global nanti dilaporkan di dalam laporan pertanggungjawaban di RKS di akhir tahun ini pertanggungjawaban. Setiap akhir tahun Setiap berarti. akhir tahun pertanggungjawaban. Terus Bu, kalau dari Dinas Pendidikan sendiri, apakah terdapat adanya pengawasan untuk sekolah ini dalam bentuk seperti apa gitu kalau ada? Oh jelas, kalau dari Dinas Pendidikan kan mereka memberikan satu sekolah itu satu pengawas manajerial. Jadi ada pengawas pendidikan di sini. Kalau di sini Ibu Ketut Widawati pengawasnya. Jadi beliau mengawasi kegiatan yang ada di sekolah baik dari segi manajemennya, pelaksanaan pembelajarannya, kemudian evaluasinya, kemudian permasalahan-permasalahan yang ditemui sekolah. Jadi Dinas Pendidikan memberikan satu pengawas manajerial. Di samping itu pula apabila kita ada kendala dalam hal pelaksanaan apapun itu, koordinasinya langsung ke Dinas Pendidikan dan mereka merespon dengan sangat baik apa yang menjadi kebutuhan. Terus jikalau misalnya ada kendala, jadi dukungan seperti apa ya dari Dinas Pendidikan untuk sekolah? Contohnya apa ya? Kendala sekolah misalnya dalam pelaksanaan kurikulum merdeka gitu ya. Jadi Dinas Pendidikan kan memberikan ya narasumber, pendampingan itu kan diberikan ke sekolah-sekolah. Ya, kadang kita meminta kebutuhan narasumber dari Dinas Pendidikan diberikan. Jadi apapun yang dibutuhkan pasti dilayani oleh Dinas Pendidikan. Responsif, Dinas Pendidikan itu responsif. Kayak kepegawaian, jadi layanan kepegawaian, layanan guru seperti misalnya SIP PKB dan sebagainya itu direspon. Jadi tanggapannya secara cepat ya? Iya, baik, layanannya baik dan responsif. Baik Bu, kita mau beralih kembali ke kepuasan pelajar sebagai masyarakat. Jadi kan tentunya untuk SMA ini dipandang unggul dari masyarakat. Nah dari tapi pasti akan ada aja kendala ataupun permasalahan yang ada di masyarakat. Nah apa